dulu kami sebagai orang baru di Mansel katanya, tapi sudah perkara 5 hari. Saya di Mansel memang pernah menjadi organik di wilayah Mansel, tapi dalam tugas kami semenjak Polres Mansel ini masih bergabung dengan Polres Manowari, kami sering-sering juga datang ke Mansel, dan sedikit banyaknya saya sudah mengetahui wilayah dan warga masyarakat dan situasi Kamtibmas di wilayah Mansel seperti itu. Yang pertama yang kami sampaikan kepada rekan media. Terus yang selanjutnya tidak ada salahnya kami juga istilahnya memohon kepada rekan-rekan dari media untuk bisa kita sama-sama ke depan untuk menjalin komunikasi, tidak lain langsung untuk kita saling memberi masukan, informasi, terutama kami istilahnya untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Mansel. Pertama yang kami minta untuk kerjasamanya setiap ada informasi kegiatan-kegiatan, alhamdulillah istilahnya ada jalur komunikasi yang bisa kita lihat, kita dapat informasi dengan melalui aplikasi yang rekan-rekan dari media sudah buat seperti itu. Terus selanjutnya kami memohon juga untuk sebagai kepanjangan tangan dari rekan-rekan media sehubungan dengan mungkin ada kegiatan-kegiatan kami di Polres Mansel, bisa kami minta bantuan untuk bisa dikomunikasikan, disampaikan jajaran luar supaya kami juga bisa diketahui orang banyak di luar bahwa Polres Mansel ada kegiatan-kegiatan dan ada langkah-langkahnya seperti itu. Yang intinya kami tidak terlepas dari peran daripada rekan-rekan media. Kedepannya seperti itu. Ada kejadian secepatnya cepat diekspos dan bisa mengetahui langkah-langkah apa yang kami bisa antisipasi berhubungan dengan langsung dengan situasi Kamtibmas, kami berbuat apa nanti dan langkah-langkah itu. Memang sebelumnya baru beberapa hari kami ada di Mansel, kami minta kepada staf kami dan si Humas cepat jalin komunikasi dengan rekan-rekan dari media untuk bisa aktif dan sama-sama memberikan informasi, baik itu dari lingkungan polisi sendiri maupun dari masyarakat dari luar, situasi dari luar untuk bisa kita secepatnya deteksi di pihak kepolisian seperti ini. Dan secara kebetulan yang saat-saat sekarang ini kami dari kepolisian juga untuk mau apa yang kami sampaikan untuk menyambung informasi kepada di luar sehubungan dengan Pak KPSDM sebagai ranah untuk ini sektornya di Polres ini sehubungan dengan penerimaan anggota polisi yang saat sekarang sudah terbuka. Mungkin bisa nantinya secara teknisnya nanti langsung diminta sama Pak KPSDM dan KPSDM samping ini untuk bisa disampaikan kepada warga di luar seperti itu. Di samping juga kami istilahnya sudah ada berita-berita di Diput dari si Humas kami, istilahnya lebih bagusnya lagi kalau istilahnya secepatnya dari tim media dari luar untuk bisa menyampaikan supaya lebih terjangkau, istilahnya bisa dengan masyarakat di luar bisa akses, bisa masuk di media-media sosial seperti itu. Itu secara gambaran dulu kami istilahnya kami sampaikan kepada dari kami tim media, mungkin istilahnya ada masukan, ada informasi sebagai gambaran kami untuk menghilangkan langkah kami lakukan menjadi bahan pertimbangan koreksi lebih pojok kita bersama. Mungkin sekedar kami masukan ada tambahan baik dari Pak Kabak, dari Kasih saya, dari Pak Kasat yang mewakili
terima kasih atas undangan hari ini. Sebenarnya kami sering ketemu dengan saya orang lama lah di dunia pers. Saya juga sempat di Manokwari itu bawa Polres kenal saya karena saya sering di Polres Manokwari. Dari 2007 saya sudah berkecimpung di dunia tulis menulis dan berita. Terima kasih atas undangan hari ini. Yang pasti kami wartawan yang ada di Mansel akan senang apabila kami dilibatkan, kami diberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan di Polres. Di samping itu juga kami bisa memberikan informasi yang kami dapat di lapangan terkait aktivitas itu sendiri. Untuk saat ini memang kita berjalan seperti apa adanya. Ada informasi kita lebar, intel dari kita ke intel. Terkadang hanya yang di Polres ini kegiatan-kegiatan Polres ini ada sedikit yang masih tersumbat dan mungkin kita perlu dibuka seperti mungkin penerimaan terus hal-hal seperti itu jangan sekali kita tahu. Kalau bisa itu dilempar ke kita pun persyaratan apa saja yang diperlukan agar si pencalon ini mereka tidak mengalami banyak kendala. Mereka sudah tahu dari itu di banyak hal. Terus mungkin ada razia-razia minuman beralkohol dan sebagainya. Kita dilibatkan, bisa ambil. Kita sama-sama pengembangannya ini. Jangan Polres sih. Saya sering kesana dan sering ketemu beliau. Saya juga pernah ngepost di Polres dan sebagainya. Ya, tindakan-tindakan tipikal, tindakan pidana ringan yang mungkin dilimpahkan ke kejaksaan atau dilimpahkan ke pengadilan. Selama ini kan diselesaikan secara keluarga. Cuma saya mungkin seperti itu. Jarang sekali ini. Ada beberapa saja yang kemarin kasus Silai sampai sudah di pengadilan dan sudah jadi cuma lagi kasus berat lainnya belum ada di pengadilan. Oh, berarti itu apa? Jadi komunikasi dengan istilahnya. Iya. Mungkin saya potong ya. Kasus baru-baru dari sini terlimpahkan ke jaksa atau tidak termonitor ada kasus pencurian. Istilahnya sudah dilimpahkan naik minggu lalu. Jadi banyak istilahnya jalin komunikasi kan istilahnya masih belum lancar. Jadi saya sampaikan bukan jarang kasusnya naik, tapi istilahnya tidak ada komunikasi, tidak diketahui. Yang jelas saya sampaikan lagi bahwa minggu lalu itu ada pelimpahan dari sini lagi di kejaksaan. Dengan kita naikkan berita itu, otomatis kita jerak mereka betul gitu. Ada ini loh efeknya. Iya. Ini tutup-tutupi terkesan. Soalnya secara keluarga dan sebagainya. Kalau itu kan kita tidak mungkin sulit di media. Masalah ini bisa saya secara keluarga. Makanya kan kinerja kepolisian itu dikatakan. Memang cuma di situ saja. Kasusnya sama di situ saja. Kalau sampai dilimpahkan otomatis kan kalau kita naikkan ke media, ini kan jadi terjerat. Pembelajaran yang lain agar tidak terjadi lagi. Kasus pencurian di sini itu paling selesai satu keluarga datang, keluarga yang pencuri datang ke sini, keluarga datang minta maaf, urus damai, bayar selesai itu bubar. Ya kami sebagai media yang berharap seperti itu. Iya. Kasih. Sudah masukkan seperti itu. Iya. Jadi yang pertama tadi masalah penerimaan, istilahnya penerimaan ini terbuka, istilahnya sistem online sudah disampaikan secara bebas juga. Adapun secara teknis lagi ini, istilahnya Pak Kapolres bersedia untuk menjalin komunikasi nanti ke depannya seperti itu. Jadi istilahnya ini sudah akses masyarakat di luar sudah bisa mengetahui semua teknis penerimaan seperti begitu. Jadi nanti kalau istilahnya ada lagi yang mungkin secara spesifik mau dikomunikasikan, silakan langsung kepada Pak Kapolres. Ada di samping saya. Saya sengaja untuk kami terbuka atau untuk bisa diakses sama masyarakat, diketahui. Saat sekarang ini mereka ada penerimaan seperti ini. Jadi tidak tertutup bahwa ada deal-deal di belakang sekarang tidak ada. Jadi di Polda pun itu istilahnya seleksinya terbuka. Selesai
seleksi begitu langsung monitor kelihatan. Jadi enggak istilahnya ada di belakang lagi lawan. Sekarang itu tidak ada yang berani lagi dari bagaimana tim pengawasannya kan eksternal, internal di dalam. Kadang ada berdiri di situ, semua ada begini. Jadi kita terbuka masalah penerimaan. Terus yang kedua, masalah teknis untuk ada keterbukaan, ada kegiatan, ya masalah mungkin ada perkasan narkoba yang sampai masalah miras itu spesifik ke dalam. Nah, jadi istilahnya tidak semuanya rekan-rekan langsung dari media langsung bisa keterlibatan, bisa ekspos. Jadi istilahnya untuk bisa menjaga profesional, untuk bisa istilah narkoba kan kita cari kawan itu nanti lingkup saya dulu lingkup teknisnya saja itu sering masuk ke narkoba ya seperti itu. Jadi saya kira selaku Wakapolri juga tidak bisa untuk langsung mau intervensi kepada staf kami. Istilahnya silakan bagaimana keprofesionalan untuk bekerja sesuai dengan prosedur itu aja. Saya itu yang masalah teknis tadi ya, istilahnya yang masalah kasus tidak keterbukaan untuk kasus-kasus yang diungkap. Kami juga terbuka semua apa yang disampaikan tadi bahwa baru beberapa istilahnya kasusnya Pak. Yang jelas kami datang ke sini, saya istilahnya mendorong ada apalagi kalau ada tahanan di dalam. Itu saya setiap saat saya kontrol tahanannya sudah sejauh mana proses penyidikannya seperti itu. Saya kejar penyidiknya. Nah, saya kejar penyidiknya sudah sejauh mana. Nah, kita dikejar soal waktu. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah di kemarin itu sudah langsung saya suruh cepat prosesnya limpahkan minggu kemarin. Jadi begitu mungkin dari rekan media saya tidak monitor masalah pelimpahan, masalah. Saya upayakan, istilahnya kasus-kasus yang ini kami terbuka untuk kita. Ada KBO Reskrim di sini juga. Kebetulan KBO Reskrim baru awal penetapan hasil pilkada, jadi dia baru. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Teman lagi. Iya, Pak. Oh, foto. Tahu kan di Manuari Pak ini kan? Yang di Jalan Percetakan ya? Apa di Jalan Merdeka? Transit. Oh, transit itu di dalam ya, dekat Bata itu ya? Iya. Oh, Itu cewek apa? Di sini, jembatan kali ini. Ini cewek masuk. Oh, jangan masuk ya? Itu masuk dalam. Ya, lanjut. Ya. Jadi saya cerita sebelum ditugaskan ke sini kami juga sudah menangkap buahnya juga Di Manuari ya? di Manokwari. Oh iya. Jadi beberapa kakak kami juga menangkap karena ditugaskan di Polda, di Polres Manokwari, kemudian di Pengadilan Polda. Di sini kami bernaung di bawah ITWS. Di pada kami di sini Ikatan Jurnalis Manokwari Selatan. Itu di nanti langsung dibentuk sama Pak Bupati. Kemudian sampai ini kan masih ada, saya sendiri selaku sekretaris ITWS. Kemudian ada saudara saya, nanti Muslimah juga sudah ketua ITWS. Sederhana saja Pak. Pertama mungkin saya terima kasih sama Pak Kapolres jajaran yang hari ini sudah menginisiasi pertemuan ini. Karena sejak bernama hari ini lagi baru telah tercapai pertemuan antara media dan kepolisian, khususnya Polres Mansing. Yang terakhir kali dulu Pak dua Kapolres yang sebelumnya. Yang dari Jawa. Ya, sebelum Pak Lentoro saya dulu Pak Dolopan.
kita pernah sekali berdiskusi di depan ruangnya beliau. Sampai hari ini tidak tercapai kesepakatan. Ya, artinya tidak ada kesepakatan penting yang perlu kita sepakati. Namun kita sini kan perlu saya buka-buka aja disampaikan bahwa komunikasi terus hubungan antara Polres dengan generasi itu sangat minim, sangat kurang. Bahkan stabilitasnya bisa dibilang tidak ada. Karena sebelumnya tempat kita main di Polres. Namun setelah Bapak Polres yang pindah, kita sudah tidak pernah lagi kita cari Polres. Ada kegiatan dulu kita sering ekspos, namun setelah itu kita sudah tidak lagi ekspos. Artinya bukan kita tidak mau ekspos juga. Kembali ke yang tadi seperti Bapak Polres sampaikan bahwa kita sendiri itu sudah kurang. Terus komunikasi kita tidak ada. Jalinan hubungan kerjasama ini juga memang tidak ada. Itu sangat disayangkan. Nah, di mana-mana baik Polda maupun Polres itu bekerjanya adalah media, adalah jurnalis. Ketika itu tidak berjalan dengan baik, maka itu tumpang tindih soal informasi. Ya jadinya jalannya tidak searah. Kita happy aja kalau kita tidak punya hubungan solidaritas dengan Polres. Apapun yang kita mau kerjakan, mau miras, mau oke, kita bebas saja kita mau. Namun kan harus ada yang kita jaga hubungan di antara kedua instansi. Dan kami termasuk salah satu pilihan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan undang-undang, kami tidak punya undang-undang, ada undang kami. Kami juga punya dewan tertinggi, ada namanya Dewan Pers. Jadi, kalau saya terima kasih karena melalui pertemuan ini saya pikir baik untuk bagaimana menjadi komunikasi antara Polres dengan pers yang dirasa. Kami di lapangan kami sudah bertemu dengan banyak rekan-rekan yang dari Intel, kemudian yang bertugas di bagian humas juga ya. Kami dengan mereka komunikasinya baik-baik aja. Namun ini kan sebatas sekali di lapangan. Ya, kami tidak tahu dengan kami dengan pimpinan. Namun yang kami inginkan bahwa memang harus ada sinergi yang dengan media. Kami tidak menuntut bahwa memang harus berbaik tidak. Tapi sudah tugas kami untuk melawan demokrasi. Kemudian sudah tanggung jawab kami mau ikut mengawasi kinerja kepolisian. Yang tadinya masyarakat bisa berpikir ya, fine-fine aja polisi di mana kerja baik. Tapi kalau tidak ada dikerjakan, tinggal kita sampaikan aja ke publik kalau tidak ada dikerjakan oleh kepolisian. Saya pikir itu aja bahasa-bahasa saja. Iya. Jadi soal kita bukan informasi, saya harapkan itu sangat penting. Kita tidak, artinya informasi itu dalam bentuk apa saja bisa. Yang bersyukur sekarang setiap Polri sudah punya link humas yang juga bisa diakses oleh masyarakat. Namun kita perlu tahu bahwa akses masyarakat terhadap link Polri itu kan sangat terbatas. Mereka betul-betul kurang memahami dengan akses ke Polri. Karena masyarakat itu kadang berpikirnya apa? Bahwa itu link Polri itu kan itu segala sesuatu kegiatan yang berkaitan untuk meningkatkan kinerja atau promosi. Tapi beda dengan aksesnya media. Ketika media yang memberikan akses informasi, maka itu secara otomatis yang kita ikut dengan demokrasi, kita ikut dengan pemerintahan. Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat itu ya informasinya adalah terbuka, fakta. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan berkaitan dengan kegiatan hari ini tetap buka ini, ya mungkin sebagai jenis juga saya harapkan ke depan kita bisa lebih bersinergi. Segala bentuk kegiatan apa saja yang disampaikan kita ekspos, kita siapkan. Kita tidak berkomunikasi kok. Karena itu sudah tanggung jawab kita. Biasa kan ya nanti kalau berpikirnya begitu, kalau undang wartawan lagi mesti ada uang saku lagi. Kan ini kan tidak sederhana. Ya, namun saya berharap bahwa kita tidak usah betul-betul datang aja kita mengenai putih itu kita jadi. Ada kegiatan yang perlu kita ekspos, kita pasti datang. Beberapa waktu yang lalu kami selalu diundang ke Polres berkaitan dengan kegiatan pemusnahan narkotika. Itu kami datang, karena kami sangat mengenai bahwa ya bagaimana kepolisian bekerja dan tanggung jawab kita untuk bagaimana menyampaikan informasi itu sampai kepada masyarakat di kalangan paling bawah. Harus ada yang mereka tahu bahwa narkoba itu barang jelek yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu kan sangat-sangat penting. Di luar daripada kegiatan-kegiatan rutinitas yang dilakukan di masing-masing satuan, baik di narkoba maupun reserse, kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial mungkin seperti kegiatan apel di Polres atau kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, sosial, silakan disampaikan saja kami siap datang, kami siap ekspos. Artinya supaya masyarakat tahu apa yang dikerjakan
Polres Mancel. Kemudian saya titip saja ke Pak Kapolres, karena ini Pak Kapolres yang kita punya pertemuan yang ini dengan kawan-kawan Polres. Komunikasi kita, iya Pak, komunikasi kita dengan satuan itu yang lebih khusus. Paling pertama itu reserse untuk residennya, karena ada informasi yang kita dapat, tapi karena komunikasi kita sudah istilahnya tidak intens dengan Polres, malas juga kita sampaikan. Karena ngapain juga kita sampaikan di sana tidak dibalas. Pak Kabak Ops, Pak Arya, sebelumnya pernah kirim saya data terkait operasi penangkapan miras. Tapi saya juga berpikir, ngapain saya angkat? Karena asas pemberitaan itu kan dia secara terstruktur, kita harus ada di lapangan, kemudian laporannya harus jelas, tanggal berapa kegiatannya, barang seperti apa, tindak lanjutnya dari para pemiliknya seperti apa. Tapi kalau cuma seperti sulit-sulit, ngapain juga kita bisa datang langsung ke Kapolres untuk melakukan wawancara secara langsung. Bisa pikir itu komunikasi antara kita dengan yang kepolisian itu memang harus sangat hati-hati. Sesekali mungkin kita juga bisa. Dulu kami punya wacana bikin dialog dengan Humas Polres, kita fasilitasi kita bikin dialog. Sekarang saya dengan teman-teman wartawan lagi jalan program podcast. Jadi kita bisa sama-sama bikin dialog. Mungkin hal-hal yang istimewa saja yang berkaitan dengan peningkatan kamtipmas, kemudian ya obat-obatan terlarang yang harus diketahui semua oleh masyarakat. Itu kan bisa kita sampaikan berupa edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat juga tahu. Jadi intinya memang kita harus tingkatkan lagi kita punya komunikasi dengan sinergitas. Apapun kegiatan yang melaksanakan Polres Mancel, silakan sampaikan. Pak Kasih Humas juga ada di grupnya informasi. Kalau ada undangan bisa langsung sampaikan di situ. Tapi sampaikannya jangan pada hari kegiatan, Pak. Mungkin satu hari sebelum kegiatan, atau besok kegiatan malamnya bisa disampaikan, sehingga kita juga bisa siap-siap untuk hadir. Nah biasanya kita Sabtu banyak kegiatan. Kita di sini kegiatan kendalanya hanya sampai Jumat pagi. Ya, jadi kalau Sabtu sudah tidak ada kegiatan pemerintah biasa kita kabur lah, pulang ke rumah masing-masing. Kalau sudah ada komunikasi seperti ini kan enak Pak. Mari sama-sama kita ya dukung demokrasi, kemudian mari sama-sama kita menjaga keamanan seperti pemerintahan Polres Selatan. Ya kalau kita semua yang kerjakan di Polres, sampaikan kita publikasi yang artinya yang bersifat tertutup, ya kami tidak paksakan itu. Dan ada kerja, ya, dan ada norma-normanya masing-masing. Tapi kami tidak bersuara itu. Yang bisa diekspos kita ekspos, yang tidak bisa kepada masyarakat sampaikan kita tolong jangan diekspos. Itu aja, sinergitasnya aja yang perlu kita tahu. Semua depan kita lebih baik lagi, dan harapannya kita sama-sama bisa menjalankan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Arwi. Istilahnya masukannya luar biasa. Ya, nanti yang disampaikan, utarakan. Banyak juga saya terkesan bahwa gitu kan istilahnya teman-teman kami selama ini agak-agak tertutup relasinya dengan media. Kami istilahnya bisa membayangkan yang waktu kita di Manowari namanya media dengan Polres berkata setiap saat bisa berjam-jam ada di Polres di situ, terutama di reskrim yang betul. Nah, saya tuh cukup mengetahui karena saya dulu di bagian lalu lintas saja sekali-kali aja istilahnya rekan-rekan media tidak mampir di lalu lintas di depan. Tapi kalau namanya dia ada di dalam, itu ngendap tadi ruangannya di depan ruang Kapolres kalau soal waktu juga, tapi di depan reskrim itu ya tempat duduknya situ memang istilahnya setiap saat ada monitor ada di situ. Saya harapkan yang seperti itu ke depan. Dengar Pak KPO ya, istilahnya dan diterima. Dan saya mengharapkan mulai saat ini dari Kasih Humas difasilitasi ruangannya Kasih Humas ada bentuk istilahnya sewaktu-waktu bisa di situ dijadikan tempat
sharing apa semua dan tim media disiapkan fasilitas di sebelah. Jadi jangan ragu-ragu, jangan segan-segan, istilahnya dari tim media, ruangannya secara kebetulan kan dia ruangannya di sebelah. Siap. Bekas puskesmas ya. Nah, dia di situ. Tadi saya lihat juga isinya. Buatlah suatu tempat, entah itu mungkin di depan di situ, kalau istilahnya di dalam ada ruangan di dalam lagi kan? Ruangannya Satu aja di situ. Tapi di depan itu di teras bisa dijadikan ada fungsi. Nanti dijadikan gitu. Kalau memang kalau istilahnya saya suatu sharing kita sharing di situ, mari kita sama-sama. Nah, jadi itu dari rekan-rekan ya, istilahnya mulai saat ini kami tidak mengharapkan apa yang diutarakan tadi seperti itu, kami istilahnya terbuka semua, karena tanpa bantuan dari rekan-rekan kami juga tidak ada apa-apanya seperti itu. Nah, terima kasih banyak. Hanya saya sebagai institusi kami siap menerima koreksi, masukan, dan kami pelan-pelan istilahnya membuka daripada apa yang diutarakan tadi seperti ini. Nah, terima kasih Pak. Istilahnya emosional luar biasa. Ya lalulah. Yang sekarang ini kami istilahnya buka lagi selamanya lembaran baru, istilahnya sekarang komunikasi. Makanya waktu kita ketemu di bupati di atas, kami merasa terharu ya, rupanya ini juga di Masel banyak ya. Tapi saya sudah 1 minggu 2 minggu di ini kan, saya belum pernah ketemu seperti itu. Nah, makanya kami mengambil bagian istilahnya awal daripada perkenalan pertemuan di tempat itu. Terima kasih. Ada mungkin ada yang dimaksudkan? Saya mungkin rekan-rekan media. Tadi sebelum perkenalan. Oke, saya dari MSTV Mansa. Jadi saya TV? MSTV Mansa. Oh, di YouTube aja. Ya. Saya pikir ada salurannya untuk bisa kita. Dulu pernah ya. saya nendeng di salah satu anggota juga, Mas Imam. Tadi jadi minta ini saya undur gitu. Karena tidak ada. Karena sebetulnya itu kan informasi kabupaten yang dikemas dalam bentuk berita yang disalurkan lewat PKB. Iya betul. Tapi beliau berpikir bahwa saya dapat duit dari PK, terus dia tidak dapat begitu. Pada waktu perjanjian awal, saya tidak meminta spesial pun dari beliau dan beliau tidak memberikan spesial pun ke saya. Sedangkan beliau harus bayar TV Bar, TV Indonesia dan sebagainya. Itu mereka beliau harus bayar. Hak siarnya. Saya diminta bayar ke beliau. Pada saya punya hak siar. Tapi itu perlu tidak buka kembali. Karena nanti bapak punya sini dengan sama-sama kita lah. Buka. Kami istilahnya selama ada di sini macam saya macam apa ya? Tertutup betul karena istilahnya informasi apa kita tidak ada. Kalau siaran saya itu bisa masuk ke situ, otomatis kan masyarakat di sini kan semua hampir sebagian besar gunakan TVKB. Satu channel saja, saya minta satu channel saja. Biar sudah peralatan saya siap. Kemarin sempat saya sudah siapkan semua waktu dia masih di sini. Itu sempat jalan. Kalau kuliah hampir 2 tahunan ya, 2 tahunan. Saya rasa dari Pemda terbuka juga istilahnya membuka diri untuk kemajuan apa yang diri ini. Akhirnya bisa saja ya. Saya memilih ke channel YouTube itu tidak pakai bayar dan sebagainya. Dan channel YouTube kalau saya punya subscribe sudah lebih dari 1000. Nah, sudah bisa siaran langsung, sudah bisa live. Jadi kalau udah kayak Polres minta kita butuh live nih apa rilis narkoba contohnya atau ini kita saya siapkan alat kita. Apa yang susah tidak ada susah deh. Itulah gitu boleh. Susah cuma restoran. Ini aja kita live. Jadi seperti itu ya. Ya. Saya fasilitasi sekarang ada kasih rumah saya. Nah, kalau memang dari rekan-rekan media ada secepat itu mungkin sharing awal duluan di situ sebelum masuk ke titik-titik istilahnya dituju ada ruangan fasilitas yang ada di sebelah di situ. Nah, seperti itu kami terbuka. Kalau istilahnya ada kasih rumah bilang ada berita yang istilahnya begini mungkin kita juga mulai dari situ kita sharing bagaimana. Tapi kalau istilahnya untuk mau langsung ke kasat reskrim, ke narkoba, silakan terbuka. Nah, makanya saya bilang media ini nggak pernah ada yang saya lihat di depan masuk di kasat reskrim. Dan mungkin belum pernah ketemu kasat reskrim apa? Setelah yang kemarin, yang baru, yang sampai kita rilis di sini narkoba, yang ganja, itu saja. Habis itu selesai. Tidak ada kabar itu. Kata kita di sesama di mana? Saya sudah ganti.
Sudah diganti dia. Ya, sudah. Dia baru Pak Iwan, Pak Iwan. Kami belum kenal. Pak Iwan belum kenal. Astaga, naga. Dari mana kembali? Dari mana? Coba panggil Pak. Ya. Kami kenal itu Kasat Narkoba, Kasat Narkoba, Kasat Langkar. Kapolsek. Kapolsek sudah kenal ya? Ya, Kapolsek semua. Sampai KPSDM ini KPSDM. Oh, Ya. Silakan selanjutnya jalur. Iya, silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berkat karena atas izinnya kita adakan pertemuan ini. Yang saya hormati Bapak Kapolres, yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan dari insan pers, rekan-rekan Kasat birokrasi yang sudah memberikan fasilitas kita pertemuan ini. Kita apa ya? Silaturahim aja dan nanti bukan Mana kau bilang? Ada sepatutnya? Tidak. Saya teringat beberapa tahun yang lalu karena saya pernah jadi kasat militer. Jadi saya mereview kembali karena setiap kegiatan saya itu seiring sejalan dengan rekan-rekan perwira, rekan-rekan pers. Dari manapun program saya terbuka, kapan dan di mana saja kita selalu bertemu. Ya, hari ini ya saya selaku orang baru di Pansel, baru November, Desember, Januari, ya sudah menjalani 4 bulan. Baru ketemu hari ini, ya, apa salahnya kalau kita saling kenal sehingga orang bijak mengatakan ya, kalau tak kenal maka tak sayang kata cinta. Oh gitu ya, Pak Dio, Pak siapa? Pak Yanto, Pak Kemal dari jadi nama saya jelas ada Pak Ilham, 51 tahun yang silam sampai dengan sekarang belum berubah nama. Kalau dirubah nanti potong kambing lagi. Pangkat AKP jabatan sementara saya selaku pejabat sementara Kabak SDM dipercayakan oleh institusi di Polres Pansel. Sebelumnya saya juga sudah berlanglang buana di Papua ini, bukan hanya di Papua Barat, tapi sebelumnya kami di Papua dulu di Jayapura, terus di Kerong, terus pernah di Biak, pernah sampai ya perjalanannya sudah ini. Terus yang lama itu di Pak, setelah itu ke Sorong Kota, terus terakhir 2024 di Polda magang, dia pulang sekolah 3 bulan, lalu lalang di Polda, baru bulan November kemarin dipercayakan ke sini. Saya dengan berjalannya waktu rekan-rekan pers diberikan kewenangan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya, dan salah. Memang seiring sejalan dengan perkembangan zaman dan saya sekata dengan tugas dari Polres. Tugas kita di Polres ini ya berbeda tipis lah dengan cuman dari pers ini kan tidak menyidik sampai ke ini, tapi mencari, menemukan dan memberitakan, memberikan edukasi kepada masyarakat itu sangat-sangat penting. Sehingga pada hari ini Pak Waka yang sangat luar biasa. Ya. Sebenarnya saya harus mendahului sebenarnya, ya, tapi karena saya sibuk juga dengan begini, ya beliau yang sudah mendahului untuk melaksanakan pertemuan ini, komunikasi dengan rekan-rekan. Jadi pada intinya yang pertama adalah kita komunikasi. Tanpa ada komunikasi, ya saya rasa semua tidak bisa berjalan. Kalau ada komunikasi, kita harus koordinasi yang baik. Ada komunikasi, kita koordinasi yang baik, dan harus ada kolaborasi atau kerjasama yang baik. Sehingga apa yang rekan-rekan dari insan pers itu diinginkan dengan
kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan kami dari Polres bisa berjalan dengan baik. Tanpa adanya komunikasi, tanpa ada koordinasi, tidak mungkin akan terjadi kolaborasi yang baik. Sehingga ya adapun nanti pemberitaan dan lain sebagainya, ya itu tadi disampaikan Pak Aryo tadi ya, walaupun sebenarnya mungkin dari rekan-rekan Insan Pers itu mau menaikkan itu sebagai bentuk apresiasi dari rekan-rekan pers untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun efek jerah, tapi sebenarnya tidak ada sudah diurungkan niatnya, karena tadi itu tidak ada komunikasi. Karena tidak terjadi komunikasi maka tidak ada koordinasi. Jadi intinya sini bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, koordinasi yang baik, dan kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik, sehingga apa yang bisa keberhasilan yang sudah diukir oleh Polres bisa dinaikkan, ya, bisa dipublikasikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dan sebagai bentuk efek jerah, ya, tentang mungkin dari kasus-kasus yang sudah ditangani oleh reskrim dan sebagainya. Dan sebaliknya pun mungkin dari rekan-rekan pers itu mengetahui sesuatu tapi belum tentu dari rekan-rekan intel sebagai penyelidikan belum mengetahui. Tapi karena dengan adanya komunikasi mungkin bertelepon dengan rekan-rekannya atau dengan ini, kawan ada informasi begini, terus tahu betul belum? Nah, ini gimana kira-kira? Kita mau ini kah atau bagaimana? Kita mau kemas dalam bentuk apa ini? Ya, nanti monggo silakan. Itu ranahnya rekan-rekan di lapangan. Nah, namun demikian, jalan pemberitaan juga ini ada etika. Jadi inilah kadang-kadang rekan-rekan di lapangan, saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tetapi tadi karena tidak terbangun komunikasi yang baik sehingga rekan-rekan dari Insan Pers ini sembarangan saja. Kita mau naikkan, saya punya hak, saya dilindungi oleh undang-undang, saya ada jaminannya sebenarnya di dalam pasal 28 Undang-Undang 1945 itu ada jaminan di situ. Tapi ya itulah rekan-rekan sebenarnya ada etika. Tapi itu kalau terbang. Nah, dengan adanya pertemuan hari ini apa yang diharapkan oleh Pak Wakar dan kita semua, saya rasa sudah bisa berjalan dengan baik. Namun demikian, saya selaku bawahan di atas itu ada pimpinan saya juga, ada Pak Wakar, ada Pak Kapolres. Kadang-kadang begini, kalau misalnya rekan-rekan dari Insan Pers mau ketemu dengan Kasat Intel atau tapi dari pimpinan itu biasa ada pimpinan yang arogan kalau dia tambah, wah harus melalui Kapolres lah, gitu. Tapi saya yakin dan percaya sebenarnya untuk kebaikan kita semua, saya rasa bisa berjalan dengan baik. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Roy, hal-hal yang bisa dipublikasikan, monggo silakan. Ada hal-hal yang sifatnya hanya internal kita sendiri, ya konsumsi pribadi dan konsumsi kita rekan ini, monggo. Sehingga itulah terjadi. Di situ ada etika yang etika yang berlaku, sehingga tidak ada satu organisasi atau satu institusi yang dirugikan dengan adanya ini. Sehingga saya rasa dengan adanya pemberitaan dari rekan-rekan dari media pers itu insya akan saling mendukung, ya saling memberi semangat dan saling mengangkat antara satu dengan yang lain, tapi tidak saling menjatuhkan. Itu yang kami harapkan. Karena ini pengalaman saya di tempat yang lain, sering saya bangun komunikasi dengan rekan-rekan wartawan, hampir setiap hari kita tidak pernah tidak ketemu, karena mereka membutuhkan kita apa yang sudah kita laksanakan, kita publikasikan. Dan di satu sisi pun juga masyarakat tahu bahwa iya Polres, misalnya Polres Manokwari Selatan, iya ada kerja, ada penemuan, misalnya ada penemuan mayat misalnya, itu apa misalnya, sampai di mana penanganannya, terus kira-kira meninggal karena apa, sejauh mana penanganannya Polres, itu. Ini memberikan edukasi kepada kita semua. Kembali lagi saya menegaskan bahwa rekan-rekan mohon maaf dari
Barreskrim, terutama humas fasilitasi rekan-rekan kita, tidak mesti harus resmi begini. Iya Pak rekan-rekan, sampai mungkin ketemu di pasar, di jalan, mari kita mampir ngopi-ngopi dulu sambil ngobrol-ngobrol. Nah, besok keluar berita. Tapi kalau misalnya ada rencana dari Pak Kasat Narkoba dengan target yang sudah A1, sudah itu harus betul-betul dikemas sedemikian rupa sehingga akurat pemberitaannya dan itu menjadi konsumsi publik dan menjadi edukasi buat semua orang dan juga menjadi efek jerah bagi orang-orang yang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin begitu ya. Nah, terkait dengan khusus untuk saya Pak, monggo silakan. Kan saya punya ruangan cuma ruangan saya sempit. Ya mungkin kita nanti di luar mungkin apa. Kami terbuka. Tidak ada lagi yang kami tutup-tutupi terkait dengan masalah rekrutmen, baik itu OAP maupun itu dari pendatang. Seperti kita ini kan ada, itu ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi seperti tinggi badan yang dari saudara-saudara kita yang dari pegunungan itu ada 160. Nah, untuk yang dari pesisir, untuk khususnya OAP itu 163. Kalau yang umum itu 165, tingginya 165 cm dan polwannya itu 160. Kalau yang dari pegunungan polwannya 155, yang dari pesisir itu polwannya 158, polkinya 163 dan kalau yang dari pegunungan polkinya 160. Ada persyaratan khusus yang sudah diberikan sesuai dengan persyaratan dari pusat dan diteruskan ke Polda dan diteruskan ke kami yang memang kami tidak bisa toleransi, ya, terutama masalah tinggi badan karena akan rugi bagi kita akan ditegur baik secara lisan maupun tertulis ataupun ada sanksi-sanksinya dan juga rugi bagi pendaftar karena di samping dia rugi masalah waktu, rugi masalah finansial karena bolak-balik ke sana kemari sampai di Polda juga akan dijatuhkan. Dan di sini tidak ada istilah yang berkembang di masyarakat sekarang ini bahwa masuk polisi itu bayar. Tidak ada itu Pak. Tidak ada persyaratan masuk polisi itu bayar. Mbak boleh dilihat nanti persyaratan-persyaratannya apa tidak di situ. Kami tidak pernah memberikan suatu statement bahwa masuk polisi itu bayar sekian dan ada patokan-patokannya mulai dari atas sampai di bawah, tidak ada sama sekali. Justru kita transparan, harus ikut seleksi sesuai dengan persyaratan yang ada, kita terbuka. Kalau memenuhi syarat, ya kita akomodir. Kalau tidak memenuhi syarat, ya mohon maaf. Itu pun juga misalnya dari sekian pendaftar yang memenuhi syarat, ya kita kembali ke kuota. Kuotanya berapa yang ditanggung oleh anggaran yang disediakan oleh negara? Tidak mungkin 1.000 pendaftar misalnya. Yang memenuhi persyaratan lulus itu 500, tapi kuotanya kita cuma 100. Ya mohon maaf yang 400, yang 100 ke bawah ini sampai yang 500 ya terpaksa harus kita gugurkan karena tidak sesuai dengan kuota. Jadi itulah yang harus kita berikan penjelasan kepada masyarakat sehingga tidak ada komplain kepada kita. Nah, kadang-kadang saya punya anak sehat kelihatannya begini, tapi kan di dalam. Nah, pemeriksaan kesehatan itu bukan hanya di luar saja, mulai dari luar ujung rambut sampai ujung kaki dan di dalamnya bahkan darah, kencing dan sebagainya kita periksa semua. Itu luar dalam harus memang betul-betul sehat. Ya, dan sekarang Pak, apabila misalnya kita gugurkan dari kesehatan, kita sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa Anda punya hasil kesehatan seperti ini dan tidak memungkinkan untuk kita terima sesuai dengan ketentuan yang ada, dan itu akan mengakibatkan baik pribadi maupun kepada institusi. Kalau misalnya dia penyakit jantung, ada indikasi jantung, kita paksakan dengan mengikuti latihan yang berat setiap hari selama kurang lebih 5 bulan. Nah, kalau terjadi apa-apa siapa yang disalahkan?
Ya, otomatis instansi kan tidak mau disalahkan, kami pun tidak mau disalahkan. Tapi kalau misalnya ada yang memaksakan, ya mohon maaf, saya tidak bertanggung jawab. Yang jelas kami di Polres Mansel akan melaksanakan rekrutmen sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dan istilahnya sesuai dengan apa kita alokasikan sesuai dengan, karena hanya di sini hanya pemeriksaan administrasi meliputi tinggi badan dan berat badan dan administrasi mulai dari ijazah, KTP, kartu keluarga, KK dan lain-lain sebagainya. Itu masalah administrasi. Yang kita di sini saring sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, syaratnya yang sudah dipenuhi, yang dinyatakan lulus secara administrasi kita kirim ke Polda untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Seperti itu, Pak. Siap. Ini begitu dari saya. Ya, sekali lagi terima kasih sudah mau bertemu dengan kami, kita bangun komunikasi yang baik ke depannya sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Jadi dari saya benar itu. Ya, terima kasih Pak Kapolres sudah diutarakan apa yang intinya komunikasi aja. Kami istilahnya apa yang disampaikan dari rekan-rekan media tadi yang dulu kita peralat kita yang kurang bagus kita agak kesampingkan, ya kita lihat nilai positif untuk kedepannya. Mungkin itu yang kami ini kan, masih ada tambahan lagi, sudah cukup atau ada liputan? Mengingatkan kembali bahwa kita di apa ya, kayak sekarang dulu di Mansel karena dari apa mungkin ke depan nanti pemikiran antar pes yang ini mungkin ditingkatkan. Kalau ada kejadian mungkin yang sampai pes di sini biar kasus. Saya rasa menjadi atensi kalau istilahnya keterlibatan anak seperti begitu menjadi sama-sama kita kawal sampai mana dia punya langkah-langkah ya untuk kedepannya. Kami tidak mau terlalu ada kata-kata ada seperti kejadian seperti begitu. Semuanya kita harapkan tidak ada. Termasuk kuliah di bawah. Saya Tapi jangan istri juga istilahnya mau ini ya istilahnya. Nah, di situ mah kita. Ayo istilahnya jangan paksakan untuk kita lihat sih. Kita lihat situasinya kalau istilahnya agak-agak ini ya kontrol. Mungkin itu kebetulan Kasarreskrim ada fasilitasi untuk penyelesaian silakan mediasi. Nah, kalau istilahnya mungkin mau lihat langkah ke belakang silakan untuk buka seperti itu. Ada Pak Kameo-nya? Kemarin terus terakhir gimana? Sampai ini memang kita kurang diskusi soal bagaimana kota Flores. Iya. Ya nanti catat nomor HP saya. Nanti Pak Kasimus yang jadwalkan saja. Iya boleh. Kita bisa pakai doanya Pak Kasimus supaya Otis. kita di podcast di sana. Jadi kita bisa bawa Pak Kasimus yang bisa Iya. sertifikasi untuk dilakukan. Iya. Berarti materinya aja itu yang berbeda dengan. Iya. Karena kemarin kita dengan Nani itu juga soal itu. Iya. Soal ini Dari mana? itu kita sudah dengan. Mungkin istilahnya dalam waktu dekat Pak Kapolres SDM dibuat suatu jadwalnya supaya Jadi sudah berjalan. Jadi penerimaan sekarang mulai berjalan dari tanggal 5 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret 2025. Nanti spesifiknya soalnya supaya kita berkomunikasi kepada masyarakat bahwa penerimaan kau ini kan bersih, tidak ada campur, tidak ada biaya. Itu kan yang perlu dipertegas supaya selalu ingat sama masyarakat. Iya. Kalau dia Ya, kalau pribadi ya wajib silakan. kasih lupa sama dia kita tutup. Tutup coba ya. Pak Kaslimas dijadwalkan dalam waktu dekat Ya. lebih cepat lebih bagus karena ini sudah berjalan. Nah, istilahnya untuk progresnya seperti apa? Progres sekarang masih tahap pendaftaran sambil sosialisasi spanduknya juga mungkin 1-2 hari kita sudah pasang. Masih nanti kita buat spanduk itu ada 4 titik, 2 di Oransbari, 1 di Ransiki dengan 1 di bagian mobil.
Selain itu juga ya nanti dari rekan-rekan media ambil dari situ juga bisa, terus mungkin dari wawancara kita hari ini bisa bikin mas bikin Itu sudah text. iya sudah. Hari ini tadi ada beberapa orang yang sudah daftar, ya, terutama yang sudah tamat beberapa tahun yang lalu. Karena selain dari para tinggi badan berat badan juga dari sisi umur. Kalau Bintara itu minimal dia sudah 17,5 tahun, mulai dari masuk mendaftar sampai dengan umur 21 tahun pada saat masuk pendidikan di bulan Agustus tahun 2025. Jadi kalau lewat, jangankan lewat 1 bulan, lewat 1 hari pun tidak ada toleransi bagi. Siapa tahu Pak Roy masih mau mendaftar, silakan. Dan sekarang dihitung-hitung umurnya. lahir Sarjana kan bisa Pak? Bisa. Tapi umur sekarang lebih. Sarjana itu D3, Iya. terus S1 dan S2 bisa. Tapi kalau S2 ya gila. Silakan kalau ini. Karena itu masuk Bintara saja. Keluar nanti. Cuma keuntungannya kalau dari sarjana, masuk sarjana, masuk Bintara dengan golongan 2A, itu 2 tahun kemudian dia mendahului temannya langsung naik dari golongan 2B. Dari Bribda ke itu cuma 2 tahun. Nanti setelah selanjutnya itu baru normal kembali. Jadi gimana nanti Pak Agus jelaskan dulu proses Sesuai pangkat. masyarakat yang tergantung pada CPNS kan? Ya, bisa. Bisa nanti kita jelaskan apa-apa yang di persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi, terus seiring berjalannya itu mungkin merasa di dalam penerimaan, seleksi dan sebagainya. Kadang-kadang begini, tidak jarang itu terjadi. Misalnya kita ukur di sini, Pak. Dia diukur di sini 164,5. Berarti kan kurang setengah senti. Tapi dia pergi ukur di puskesmas. Nah, dia ukur di puskesmas dia 165 atau 167. Nah, sedangkan yang di sana itu ukuran badannya, tinggi badan itu tidak ditera. Kalau kita ditera dari operasi dan perdagangan, itu sudah sesuai dengan standar nasional yang kita pakai. Jadi timbangan pun dan ukuran tinggi badan itu kita tidak sembarang pakai, Pak. Ada sudah standarisasinya yang sudah ditera oleh instansi yang berkompeten. Ya. Gitu. Jadi kami tidak sembarang melakukan ini, sehingga kadang-kadang saya sudah ukur di puskesmas, saya sekian. Ya mohon maaf, kami ada prosedur yang berlaku, sudah ada kita layangkan surat. Ini kita masih menunggu apakah dari perdagangan dan perindustrian itu mau datang ke sini, karena di Mansel tidak ada, yang bagian itu sudah tidak ada. Kami sudah komunikasi, adanya di Manokwari, makanya kami komunikasi kalau memang hari ini mereka bersedia datang, syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kami harus ke sana. Karena dari hari ke hari ini kan mepet ini, Pak. Walaupun sejak waktu yang diberikan ini kurang lebih 1 bulan. Dan sekarang itu kan lewat aplikasi. Kalau misalnya ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa diverifikasi. Dia punya surat pendaftaran online itu tidak bisa keluar dan ditolak aplikasi. Nanti tinggal kita tunggu jadwal Pak Kasih saja, nanti kita Yang di dalam protes. ya mesti disiap dulu. Kita mau. Nanti saya komunikasikan ini antara Pak Waka dan kita sama-sama, atau mungkin dari Pak Kapolres sendiri kalau mau bersedia. Nanti yang mungkin juga saya mau sendiri tanpa ini tadi pimpinan di atas. Jadi itulah etika kita rekan-rekan. Yang sampai nanti mau juga bisa langsung, bawa kamu juga bisa langsung. Iya. Yang penting materinya kita sampai dulu. Siap. Ada masukan dari Kasih Mas?
Yang intinya jembatan kami di Polres adalah kasih rumah ya. Siapa nanti kita Jalin komunikasi tiap saat kasih rumah saya. Ada langkah-langkah ini, ada kasih rumah yang bisa menyampaikan kepada kita semua. Sebelum masih lihat insan persnya Polres. ya, persnya Polres. Makanya saya bilang ruangannya di sebelah itu dari maklum ya, istilahnya situasi di Mansel dengan ruangan seperti itu kami mau maaf istilahnya kalau memang mungkin merasa kurang nyaman, itulah keadaannya untuk sementara di Polres seperti itu. Amal. Kecuali di Polda. Kalau di Polda kan setiap saat itu teman-teman ada di situ. Dong kasih ada kabin humas, seperti itu. Iya. Ada ini pengalaman di Papa. Saya dulu rekan-rekan, mohon maaf ini. Sebenarnya bercanda tapi tidak enak buat kita. Setiap ketemu, Pak Kasat pulang dulu. Oh, Pak Kasat pulang dulu. Saya sebenarnya itu rekan apa saya bilang kawan. Tapi dia bercanda karena dia suruh ini dengan saya tuh. Tapi kan yang lain kan tidak enak. Kalau saya sih tidak ada masalah. Artinya tanpa kita begitu, kalau kita ada rezeki ya Pak, bisa lah. Mungkin hanya mungkin ngopi-ngopi di kantin nggak di mana bisa. Kalau memang ada rezeki, tidak mesti harus. ya, Itu tadi masalah. Jadi etika yang harus. siap. Ya. Kalau ada rezeki ya misalkan ya biasanya kalau pimpinan yang mengerti ya itu rekan-rekan punya sumber juga di situ. Pimpinannya. Karena ini kan pegang tugas semua. Tapi saya nggak menjadikan. Saya itu hanya pengalaman-pengalaman saya di tempat yang lain. Kita sedikit saja jadi gampang mengatur itu. Iya. Kalau ada yang salah, Atau kita tegur sendiri. coba 3 orang saja. Apa? Satu Satunya di Papua. di Papua. Ada sini, ada sini. Kalau sudah lama Yang di Panin itu apa dulu? Media apa di Papua? Oh, media Papua masih Tutup. ada. Sudah ditutup. Yang sudah tutup media Papua, Jaya Papua. Saya Papua tutup juga. Makanannya Manuka Express di Manuka Express. Safari Post. Safari Post tutup. Iya, Papua Barat News tutup. Orang itu tutup ya terakhir. Yang baik berapa? semua. Yang eksis terus. Yang sekarang eksis tahu. Tahunan dari Yang fisik. Akhirnya wartawan yang dari mana mereka kan media mulai masuk. Oh. Termasuk ini pidato informasi. media Papua itu kan ada bosnya korupsi. Bosnya di Robe, dalam Dia masih ada kan? Dia masih ada. Sudah bebas. Iya maksudnya masih ada. Dia bebas masuk lagi kan? di Toraja. Dia bebas pertama, terus masuk lagi Masuk kasus lagi, iya. Koni ya. Kuning kenangan. Nah lagi orang. Kuning Ya. kenangan. Ada Dulu apa pertama ya? Pertama kasus itu Sama, sama Koni itu. Tapi ada berapa tahun yang lalu? Kuning banyak sekali. Sampai aset-asetnya kelihatan. Karena bom-boman sitaan itu kan kuning semua Ya, ya. mobil udah. Kalau Robe yang banyak. Robe. Robe yang banyak. Kami tidak ada. Ini. Saya. Saya ikut juga waktu itu. Di mana dia ada tangan situ. Iya. Tapi yang paling banyak itu di Amban, di Pantai. Iya. Di Amban itu ada gudang besar itu. Di lorong itu bukan yang Tapi ada satu lihat yang paling Yang bayar begitu. sama di apa di dekat Orchid di Haus lagi. Ya tuh, Masa ada stasiun ada bos juga. banyak. Tapi udah berubah. Kalau kita di Banjar ini, tidak ada kayak gitu. Dah, bagaimana? Nah ini saya pengalaman saya di Papua. Di sini sedikit. Dan yang itu belum dan masih pengalaman. Iya. Panitia juga. Kadang-kadang itu Kalau dua harian Robin itu saya masih kasar dulu. Ada yang tanya kamu. Kita bayar berapa? Ya itu. Ya ada sih itu sebetulnya. Kalau mau ngasih ngasih aja. Ya kasih aja bisa bagi bilang mau kasih berapa? Terkadang kita tidak enak hati ya kalau sudah sampai tanya kayak gitu. Nah, dia bisa Itu yang saya bilang. dia bisa sekalian. Tapi intinya gini, saya lebih awal saya nyampaikan kepada rekan-rekan media masalah finansial untuk ke depan, ya rekan-rekan mengertilah kami mau mengejar kemana. Tapi untuk sekedar untuk kalau untuk ngopi-ngopi ya mungkin kasih rumah saya nanti istilahnya fasilitasi. Nanti Ada pas pasar narkoba, bos. kasih narkoba.
Tahu di PPS kalau kita tidak dapat kayaknya sudah Iya. bisa di. Ada KBO. Silaturahmi itu Iya. penting. Ya intinya silaturahmi. Karena kami ada 3 mingguan di sini kayak macam saya macam Kemarin aneh-aneh